Welcome to Body Pack Forest Talk. Yay! Kali ini teman-teman Body Pack ada yang beda banget ya di Forest Talk, karena kita sudah berada di tempat yang sejuk. Bener ya? Alam. Dan gak sendirian juga hari ini, Adi ditemenin sama Pevi Permana. Halo, yay! Keren Seru sih. banget ya, kayak udah lama gak ke tempat yang kayak gini. Iya. Di alam. Bener Iya, ya? iya. Karena alam itu bisa menyejukkan hati dan Betul. juga jiwa. Asik. Apalagi udara Bandung ya. Iya, bener Udara Bandung banget. keren banget, dan Body Pack selalu konsep sih kalau Aduh, bikin. keren banget emang Body Pack nih teman-teman Body Pack. Anyway, Pevi ini kan emang udah bergelut sebagai skateboarder ya. Iya. Berarti kan identik sama kegiatan-kegiatan yang dunianya urban banget lah gitu. Beton banget ya. Beton banget ya. Tapi sering gak sih keluar dari zona perkotaan kayak gini nih ke alam? Seberapa sering sih Sering biasanya? banget. Dari dulu emang udah suka banget sama alam. Banyak banget cerita alam, nanti kita ceritain ya. Oke, Terutama kita spill dikit-dikit. ya dari skateboard emang bener-bener penat sih, selalu dengan beton, selalu dengan perkotaan. Jadi kalau saya wajib banget kayaknya nih kalau kayak weekend ke alam, terus ke ijo-ijoan lah pokoknya. Dan memang apa ya, salah satu mimpi juga sih pengen punya rumah Tempat kayak dikelilingi gini forest ya. kayak gini. Amin. Semoga secepatnya. Dengar-dengar Amin, bulan amin. depan ya. Insya Allah bulan depan. Amin ya. Tapi nih selain skateboarding, itu ada nggak sih kegiatan selain itu yang Pevi suka lakuin juga gitu? Kira-kira Ada, apa iya aja itu. tuh? Jadi selain skateboard saya hampir semuanya bergelut dengan alam. Apa aja tuh? Yang pertama surfing. Aduh, seru Surfing banget. pasti dengan alam banget, dan itu surfing udah kayak second hobinya saya. Pengen dong diajarin. Ayo. Terus. Seru banget pasti. Surfing, terus yang sekarang sih karena apa ya, surfing itu nggak bisa menjadi profesional surfer kalau orang kota. Oh gitu. Karena kan nggak ada ombak di kota. Ya juga sih ya benar. Nggak ada ombak, terus ya udah jadinya surfing itu jadi just for fun aja gitu. Terus yang sekarang lagi banget main sih golf. Karena golf tuh luar biasa ya, banyak banget apa ya filosofinya di dalam olahraga itu, dan olahraga yang perfeksionis. Terus setiap main golf itu startnya setengah 6 pagi. Setengah 6 pagi itu udah di rumput gitu, udah Berarti di bangunnya ijo-ijo. jam berapa tuh? Bangunnya ya pasti subuh. Subuh ya. Bangunnya subuh, terus prepare. Jadi apa ya, terus kalau golf itu kan mainnya nggak sendiri. Kalau saya main skateboard nih, contohnya main skateboard, terserah gue mau main jam berapa. Bener. Orang mainnya sendiri gitu juga gitu. Kalau golf itu kan kayak ada tim gitu, bukan tim ya. Jadi satu gamenya itu maksimal 4 orang. Oke. Nah di 4 orang ini istilahnya kita harus bareng-bareng dari hole pertama sampai hole terakhir itu harus bareng. Jadi disiplinnya juga tinggi gitu. Kayak ada rasa nggak enak kalau telat gitu. Makanya pagi-pagi selalu datang ke tempat golf, terus nikmatin udara gitu. Terus Apalagi naik yang kalau mobilnya itu main namanya apa tuh? buggy car. Oh, buggy car. Ya, naik buggy car gitu, santai, terus menikmati banget sih olahraga itu. Terus camping. Pasti camping seru banget, suka banget camping. Sama yang paling suka lagi motoran, touring gitu. Touring juga berhubungan dengan alam banget sih. Kalau camping biasanya sama siapa nih? Sama keluarga? Camping enggak pernah sama keluarga, sama teman-teman, sama geng gitu. Biasanya geng. Oh, punya geng ya? Geng camping gitu ada. Oh, ada geng Ya, camping ada. Geng apa ya namanya? Geng Moe Tonggong kalau Tonggong. Jadi kita ada geng, ada Fatir Muhtar, ada teman-teman juga, ada Dudung SP dan lain-lain. Itu suka sering banget main ke alam gitu. Sampai pernah camping jalan 3 hari 3 malam jalan kaki. 3 hari 3 malam. Jadi waktu itu mau camping ke Gunung Gede. Ternyata kita udah preparing, udah apa segala macam, tutup. Ya. Karena waktu itu kemarau, tutup, rawan kebakaran, akhirnya nggak boleh masuk deh. Tapi kita dengan kekehnya pengen camping, udah tujuannya pengen camping, itu udah istilahnya udah niat banget. Dan akhirnya kami motong jalan, jadinya ke Gunung Pangrango. Gunung Pangrango itu di mana ya? Di Bogor kalau nggak salah. Ke Gunung Pangrango,
Itu jalannya jadi lewatin dulu 2 gunung baru nyampe ke tujuan kita. Serius? Wow, makanya 3 hari itu ya? Iya, 3 hari 3 malam udah jalan gitu kan. Terus banyak banget hal yang lucu di sana gitu. Kayak, apa aja tuh hal lucu? Kasih tahu dong. Kayak apa ya? Saya itu nggak bisa lepas dari sambal. Oke, berarti bawa sambal dong dari rumah. Jadi pada saat prepare gitu, semua pas ketika lagi lengah, saya masukin coet. Tahu coet nggak? Coet itu apa ya? Ulekan. Nah, masukin ulekan yang gede banget karena di rumah pada saat itu ada ulekannya yang gede banget. Yang gitu. dari batu. Yang dari batu. Yang berat itu. Yang berat banget. Nah, akhirnya gua masukin ke tempat tas temen. Itu temen aku udah kayak berjalan udah gitu mau pingsan, tapi dia nggak tahu dalamnya ada ulekan. Setelah sampai 3 hari, jadi 3 hari 3 malam itu bolak-balik ya. Jadi kita nyampe ke atasnya 2 harian. Jadi setelah 2 hari pas sampai buka-buka barang ternyata ada ulekan itu semua marah tuh. Tapi di situ sih seru, jadi kita bisa apa ya? Kalau kata Sundanya ngaliwat gitu, makanan Sunda, terus saya nyambel jadi seru, ngarendos. Terus si coetnya saya persembahkan untuk teman-teman yang lagi camping juga, terus siapa tahu nemu coet jadi disimpan di sana. Oh, ditinggalin seru jadi? Banget ya, ditinggalin. Dan sempat ketemu sama apa ya, namanya panther ya, macan hitam. Beneran macan hitam lagi jalan, kita lagi jalan nih malam-malam hujan-hujan, terus depan-depanan gitu. Tapi kita camping sama ada profesional camper juga ya, ada yang nemenin juga. Iya, dari Wanadri waktu itu kalau nggak salah. Jadi dia udah tahu lah gimana cara ngadepin si panther itu. Jadi kita depan-depanan memang pakai lampu gitu kan. Udah gitu kita jalan kan. Parno aja selalu tuh di belakang tuh ada, ngikutin gaya. Segede apa tuh panthernya? Kurang lebih segede gini lah. Tingginya segitu. Tingginya segini, dan ada 2 waktu itu ketemu di darat, 1 yang lagi di pohon 1 gitu. Tapi ya udahlah, yang namanya di alam gitu kan. Iya sih, benar. Udah kita jalan aja, seru banget sih, itu pengalaman yang paling berharga. Karena baru naik aja kita baru setengah jam jalan. Waktu itu kesengat lebah. Temennya atau siapa? Saya kesengat lebah di jidat, jadi ada benjolan gitu di jidat. Temen saya kesengat lebah di tangan, tapi kita sampai ke tujuan. Jadi emang bener-bener pas first impressionnya udah menegangkan nih gitu kan. Tapi seru sih. Alam itu nggak bisa kita prediksi. Terus kayak ketika kita sampai ke tujuannya tuh banyak banget hikmah yang saya dapetin waktu camping. Kayak perjuangan hidup nih harus berjuang nih. Kalau kita nggak sampai ke puncak, padahal puncak di sini, kita di sini gitu, terus kita menyerah, sayang banget. Makanya kita jalan sampai ke puncak, dan pada akhirnya kita bisa berhasil gitu. Sampai kita pernah sholat di puncak, terus jadi haru banget suasananya, sampai pada nangis. Ya seru banget, jadi pengalaman yang emang nggak bisa pakai uang itu. Bener. Alam nggak bisa dibeli ya, kayak bener-bener harus kita terjun langsung, dan kayak berasa lagi survival gitu nggak sih kalau misalnya kita ngecamp, terus juga serasa solidaritas banget gitu. Jadi ketahuan banget tuh teman-teman yang sifatnya A, B, C itu ketahuan di alam tuh. Iya sih, kayak menunjukkan jati diri gitu ya. Ketahuan gimana cara dia menghandle sesuatu, apalagi banyak masalah juga misalnya lagi mendaki gitu kan. Oh, masalah lupa sih, masalah kota itu kalau kita mendaki hilang 100% gitu. Jadi emang benar-benar itulah namanya refreshing ya. Healing. Kalau sekarang kan suka banyak yang bilang self healing. Self healing ya. Bener-bener kayak ya di tempat kayak kita sekarang ini ya. Kita lagi ada di Bumi Pagarwangi Dome ya. Terus ini emang enak banget, bisa mendengarkan suara burung gitu kan. Dan saya juga nggak nyangka banget ada tempat seenak ini gitu di Pagarwangi ya. Di Pagarwangi. Keren sih. Dan tadi kan banyak ya ternyata kegiatannya, ada surfing, terus juga ngecamp, ada juga motor-motoran. Paling jauh motor-motoran kemana nih? Motoran nggak terlalu jauh sih, paling jauh ke Jogja waktu itu pernah. Ke Jogja? Ya, ke Jogja. Jadi pernah motoran juga ke Jogja, pernah juga sepedahan ke Jogja. Serius? 7 hari 7 malam. Kita cerita dulu yang motor sih. Motor seru banget. Ke Jogja waktu itu 2 kali tabrakan. Serius? 2 kali ganti motor. Tabrakannya nabrak apa nih? Tabrakan yang pertama
sama motor yang bawa kacang kedelai. Duh, kasihan Sih, kasihan banget bapak-bapak. Jadi itu memang kalau kata Sundanya adu bagong tuh. Adu bagong. Ya depan-depanan. Jadi depan-depanan banget ya, depan-depanan banget sampai motor saya hancur, motor bapaknya malah nggak apa-apa. Malah waktu itu cuman patah remnya doang, tapi kedelainya itu sejalan-jalan ambiar gitu kan. Terus ya akhirnya kita ganti bapaknya, ganti motornya juga dibenerin. Cuman jadi pelajaran juga kalau kita touring memang nggak bisa buru-buru gitu. Kalau mau buru-buru perginya dari kemarin gitu sebenarnya. Jadi memang kita harus nikmatin perjalanan banget. Terus pernah waktu itu pakai motor Triumph jalan ke bukit-bukit gitulah, waktu nyampe ke Batu Karas waktu itu. Sampai Batu Karas, terus kita main-main sama teman-teman banyakan. Apa ya istilahnya tuh, saya nginjek angin palsu ya. Jadi kayak ada rumput-rumput nih di pinggiran, ternyata itu jurang gitu. Serius? Dan saya nginjek itu kosong, nggak ada apa-apanya gitu kan. Terus ternyata jatuh tuh motor kan, saya nahan motor Triumph dengan sekuat tenaga di bawah, menyelamatkan motor daripada saya sendiri gitu kan. Tolong gitu kan, mesinnya panas lagi kan. Dan akhirnya bisa dibantu sama teman-teman, dinaikin lagi. Itu sih kayak wah, pengalaman yang seru banget. Waktu itu motornya minjem lagi kan. Aduh. Triumph. Jadi saya yang kepikir aja, aduh di motor gimana nih gitu. Seru banget sih itu. Kayak pengalaman ya juga. Disitulah kita kalau main tuh harus kayak main dengan alam tuh harus pertama berdoa gitu kan. Bener. Punten lah istilahnya, ada puntennya dulu gitu. Terus jangan terlalu apa ya, sakahayang gitu, jangan terlalu kumaing itu apa ya, ya jadi sembrono lah istilahnya. Jangan sompral gitu kan. Seru sih itu tapi ya ada momen serunya juga yang nikmat banget waktu ke Dieng. Ya ke Dieng, kita jalan ke Dieng yang emang kadang-kadang saya juga kalau touring gitu kayak nggak mau terlalu di mana sih tempatnya, kayak gimana sih tempatnya gitu. Kalau ngikut aja, lebih ke ngikut aja gitu. Ketika ke Dieng itu bener-bener surprise banget karena waktu itu pas datang udah emang bener-bener awannya di bawah gitu. Oh ngerti. Jadi kayak negeri di atas awan beneran negeri ya. Di atas awan, terus udaranya sejuk banget. Terus pas kita dapet villa yang keren banget waktu itu, view-nya keren banget. Emang bener-bener nikmat banget sih. Kalau motoran sih kayak udah apa ya, udah kayak wajib nih sampai longless gitu, sampai tua nih kita harus kalau sebagai laki-laki memang harus motoran gitu. Biar laki banget gitu, laki gitu. Saya punya planning sama Fatir itu motoran ke sampai ke Lombok gitu kan. Sampai ke Lombok. Dulu juga pernah nih ada cerita lucu juga motoran. Tahun baru, jadi tahun baru sama keluarga, terus sama keluarga Fatir juga, jadi banyakan. Kita nginep di Ciwidey. Nah, dengan planning ketika kita nginep, biar keluarganya di villa, kitanya motoran ke Gunung Belakang, pakai trail gitu kan. Akhirnya kita siap-siap, kita jalan pakai trail, motoran, tanggung gitu. Kalau kita muter-muter gunung doang, kita tanggung ya. Ayo kita jalan lagi. Kita motoran, nggak taunya seharian nih kita motoran dari Ciwidey nyampe ke Cimaja. Terus keluarganya dari gimana? Dari Ciwidey sampai ke Pelabuhan Ratu motoran dan nggak bawa uang. Bawa uang 150.000 kalau nggak salah, bawa uang 150.000. Tadinya kan ya 150.000 buat kalau ketemu warung bisa makan, bisa apa gitu. Akhirnya si uang itu dipakai buat beli bensin, dan sisa 50.000 kita makan bakso berdua gitu kan. Ambil lihat-lihatan, kita udah di Cimaja nih, udah deket Cimaja gitu. Akhirnya nyampe tuh ke Cimaja. Terus ditelepon gitu kan, di mana kok nggak nyampe? Terus sudah ada suara ombak gitu. Kita di Cimaja, nyasarnya ke Cimaja. Kelebihan banget. Jadi sampai maghrib di Cimaja, kita pergi dari jam 6 pagi sampai maghrib. Terus yang kayak kita salah nih, kita ngelakuin hal yang salah, emang konyol. Ya? Tahun baru gitu kan, momen tahun barunya tuh udah kayak kita jadi cumannya berdua. Gitu. Kita jalan emang benar-benar. Kalau main sama Ating tuh udah kayak apa ya, kayak kakak ya, kakak. Fatir Muhtar, tahu Fatir? Nah, itu udah kayak kakak banget sih, udah. Jadi dia tuh
kalau main kemana-mana pasti selalu ngajak nih. Ini juga lagi ada planning touring, dia baru beli kapal layar. Dia ngajakin dari Indonesia keliling-keliling sampai nggak tahu deh kemana, mungkin ke Eropa kali jalannya. Dulu dia pernah juga, kakaknya Bucek jalan kan ke Eropa naik mobil. Tadinya saya mau ikut waktu itu, cuman keburu nggak diizinin gara-gara hal konyol apa gitu yang saya lakukan juga sama istri. Iya. Jadi bapak live banget ya. Bapak live. Begitulah cerita motoran sih, banyak sih sebenarnya, seru banget. Sepedahan yang sepedahan juga mating juga. Jadi kita bukan anak sepeda 9 orang bukan anak sepeda. Saya anak skateboard, Fatir ya anak surfing gitu kan, lebih ke surfing dia. Dan yang teman-teman lainnya tuh anak para layang. Jadi nggak ada anak sepeda satupun. Di situ saya start dari Cimaja menuju ke Jogja. Dalam target waktunya itu 5 hari sebetulnya. 5 hari. Jadi start kita itu jam 6 pagi, kita harus sudah goes. Sampai jam 12 malam dimanapun itu berada kita harus istirahat. Buka tenda. Jadi kita bawa tenda single, kita masing-masing gitu tidur. Jadi setiap jalan nih jam 12 kita cari tempat lahan kosong kayak gini, baru kita buka tenda gitu, tidur gitu kan. Terus pas tidur tuh udah nggak berasa banget, tiba-tiba udah goyang-goyang tenda, ayo goes lagi gitu. Udah pagi-pagi lagi gitu kan, pagi-pagi lagi pakai celana yang basah. Yang kemarin hujan. Hujan. Jadi 7 hari itu full hujan terus. Musim hujan waktu itu. Musim hujan memang waktu itu. Kita jalan sampai kita pernah jalan di mana lah sebelum ke Jogja itu Bantul ya, kalau nggak salah Bantul, lurus banget jalannya, yang kalau kata anak sepeda itu headwind ada, jadi anginnya itu ke muka, ke dada gitu. Jadi kita makin berat nih ngegoes, makanya kita nunduk aja, hujan gede kayak bentarnya di sini nih petirnya. Dar di pantai gitu tuh udah serem banget sih. Kita kayak diem sendirian gitu di tenda, karena kalau dari 9 orang nih kan tenaganya beda-beda nih. Jadi kadang-kadang ada yang nyampe duluan, ada yang di tengah-tengah, jadi kita ujung-ujungnya sendirian gitu. Ujung-ujungnya masing-masing. Itu seru banget sih, sama Bucek juga waktu itu kan. Terus kayak itu bener-bener yang namanya banyak unpredictable yang kita lakukan gitu ya. Momennya yang kayak ke hutan jadinya sendirian gitu, cari teman, terus ketemu teman tiba-tiba di warung lagi makan gitu kan. Wah, itu seru sih, itu pengalaman yang paling seru sampai pada akhirnya sampai Jogja. Kita sampai Jogja terus di mana ya? Di Jogja lah. Kita nyampe, buka sepeda, langsung pulang lagi. Gak ada istirahatnya. Jadi gak ada istirahatnya itu waktu itu. Momen emang gila sih. Seru banget, tapi itu pengalaman yang tidak akan terulang karena tidak mau lagi mengulangi. Nggak mau lagi. 7 hari 7 malam ngegoes. Ya? Lebih ke kapok. Enggak sih, kalau kapok seru banget. Bahkan kita pengen punya planning lagi, tapi yang singkat-singkat lah. Kayak Bali Lombok gitu. Itu masih oke, terjangkau 2 hari lah pakai sepeda. Tapi kayaknya lebih enak pakai motor sih. Lebih enak mana nih, motoran atau surfing? Beda. Oh beda. Kalau surfing gimana rasanya? Kalau surfing itu feel-nya itu yaitu kita tidak bisa melawan alam. Jadi memang kita harus menyatu banget sama alam ini, sama ombak terutama. Jadi kemarin juga pengalaman seru juga nih ketika lockdown. Pertama kali kita diumumin Indonesia lockdown, nggak boleh kemana-mana. Itu saya langsung kabur ke Cimaja. Langsung kabur ke Cimaja. Kita tinggal di Cimaja 3 bulan. 3 bulan selama si lockdown. Jadi, itu ya? Iya, orang lain semua di kamar gitu kan. Ketika momen waktu itu yang emang mengerikan ya. Karena pertama kali kan jadi takut apa segala macam. Saya setiap hari holiday. Selama 3 bulan holiday kayak di pantai sendiri, nggak ada orang, nggak ada turis, nggak ada orang lokal juga, mereka juga kayak ketakutan gitu kan sama COVID. Dan akhirnya kita main surfing pagi, siang, sore itu main surfing sampai bener-bener yang baru pertama kali juga sih main di Cimaja, karena ombaknya Cimaja itu bisa dikatakan
kalau lu bisa main di ombak Cimaja, berarti lu bisa main di Nusantara gitu. Jadi memang berarti ombak keras banget, keras, tinggi, gede-gede lah. Nah, pada akhirnya saya diajarin sama Fatir juga untuk ombak Cimaja gitu. Sama Fatir lagi? Ya selalu sama Fatir, pasti ya, kalau mainan alam pasti sama gitu, Fatir gitu kan. Friend. Main sampai habis baju 3 lah itu main di situ karena kegulung ombak. Jadi pengalaman yang serunya tuh di Cimaja itu kegulung ombaknya tuh bisa sampai 3 kali. Kalau di ombak lain biasanya cuma sekali kan, kegulung terus kita nyemput bisa ke atas. Nah kalau di Cimaja ini ada arus yang emang bener-bener 3 arus berbeda gitu. Jadi ketika kita ke blender di sini kita makin turun ke bawah, makin turun lagi ke bawah, baru kita bisa ke atas gitu. Jadi itu bener-bener yang kayak udah gitu bawahnya ini karang kan. Nah emang disitulah si ekstrimnya surfing itu, karang. Jadi 3 kali puteran baru kita ke atas. Pas ke atas itu tahu-tahu baju udah nggak ada gitu. Bisa copot sendiri bisa copot bajunya? Sendiri, celana aja bisa copot sendiri gitu. Celana lebih kayak sulap ya? Lebih kayak sulap. Itu seru banget sih, kayak 3 bulan kita emang kayak tempat villanya pun emang di pantai gitu. Jadi bolak-balik pantai. Itu seru banget sih surfing tapi udah lama sebenarnya main surfing itu. Saya dari 2007 waktu itu sama Kang Inong diajakin main surfing, terus sempat dulu punya sponsor, terus si sponsor itu ngeluarin brand papan surfing, jadi main surfing gara-gara itu. Emang nggak bisa disandingkan ya, skateboard, golf, surfing, motoran gitu. Sepedahan itu nggak beda vibes-nya itu beda gitu. Emang dari komunitasnya beda-beda, kita cara menyikapi teman-temannya juga beda-beda gitu kan. Kadang disitulah saya mendapatkan mendapatkan pengalaman hidup, mendapatkan pengalaman bersosialisasi sama teman-teman. Kayak kalau di skateboard style bercandanya seperti ini nih gitu. Kalau di golf style bercandanya beda lagi, di surfing beda lagi, di motor juga beda lagi. Jadi kayak ya itu memang karakter saya dari kecil seneng mendapatkan vibes baru gitu. Jadi selalu mencoba. Cuman memang karena skateboard dari 2005 sudah dituntut untuk menjadi profesional. Jadi alhamdulillah dari 99 sampai sekarang belum pernah berhenti main skateboard, dan belum pernah juga kayak stop karirnya di situ gitu. Baru mungkin ini ujung-ujung mau stop karir di pertandingan. Jadi kayak kemarin kan ada pertandingan internasional juga di Jakarta gitu. Terus kalau dulu saya orangnya kekeh, kayak harus juara gitu, harus juara gitu. Kalau nggak juara nangis gitu. Bahkan bisa kayak gitu. Tapi kemarin tuh dapat vibes yang 20 tahun saya main skateboard. Selama 20 tahun ini selalu kekeh pengen juara, dan di situ saya ngelihat kayak wah, saya bisa menikmati pertandingan dengan ikhlas gitu. Apapun hasilnya itu ternyata enak banget gitu. Nah, berarti saya berpikir bahwa disinilah bukannya saya harus berhenti pertandingan, tapi disinilah momen saya harus menikmati pertandingan. Karena pertandingan tuh pleasure banget, kayak pertandingan Asian Games gitu misalkan, yang bawa negara itu benar-benar kayak udah nggak ada nikmatnya sebetulnya. Jadi udah ke latihan juga mungkin udah sambil mengkerut gitu mukanya. Bukan mengkerut lagi, sampai nangis. Kalau pelatnas itu kan kita kayak waktu itu pelatnas di Palembang gitu, yang emang mataharinya ada 3 gitu. Kita main dari pagi sampai sore, nggak dikasih berhenti cuma makan doang apa segala macam, main lagi sampai nangis di skatepark. Kayak baru sadar bahwa saya itu ya tidak boleh meremehkan atlet ya, siapapun atlet, karena ketika penonton lihat atlet itu di waktu saat pertandingan, apalagi kalau dia kalah, wah kalah jelek pemain Indonesia apa segala macam, tapi ternyata di balik pertandingan itu mereka berjuangnya panjang gitu. Tapi emang bener ya teman-teman Bodypack, semua profesi itu harus dihargai karena semua ada effortnya masing-masing. Bener ya Pevi ya. Dan kalau Pevi sendiri nih kan udah ngasih waktu, tenaga. Tapi pernah nggak sih ngalamin cedera selama skateboarding tuh? Banyak banget, karena main skateboard kan paling parah lama apa? Ya. Parah semua sih. Oh, parah semua.
tangan patah pertama kali. Di sini patah, terus ankle. Kalau ankle itu kan biasanya ke sini ya, kalau gini. Gini. Kalau saya keluar ke sini. Ke situ. Ke sini. Jadi emang lurus banget nih sama ini, keluar sampai bengkak. Waktu itu di Singapura mau road tour 1 bulan. Hari pertama saya udah pulang. Berarti gagal. Gagal. Tapi yang lain tetap jalan. Yang lain lanjut. Karena itu. Terus pas pertandingan juga internasional Indonesia Open Championship di Bandung waktu itu, di Bawah Batu, saya pernah patah tulang mata, tulang pipi. Di sini? Iya. Bisa patah juga. Retak di sini. Itu udah kayak digebugin banget lah kalau ngeliat bengkak gitu ya? Banget. Terus yang lucunya nggak boleh ketawa sebulan. Gak boleh ketawa. Jadi kalau ketawa selalu ngebuka lagi kan. Jadi kalau ada orang ngelucu apa segala macam, udah diem aja. Gitu ya lebih. Gitu. Itu sih. Terus ya kalau yang ankle dan lain-lain itu udah makanan sehari-hari. Tapi alhamdulillah bisa pulih terus alhamdulillah. Pernah nggak sadar sebentar dulu banget karena kepala kebentur, terus tiba-tiba udah kepala orang aja banyak di sini yang ngeliatin gitu. Ngeliatin. Gak apa-apa. Waktu itu sih itu aja sih cedera paling yang paling parah. Dan jangan lagi lah, sudah bukan saat waktunya. Amin ya, semoga enggak lagi. Tapi nih tadi kan udah ngecamp yang biasa nih. Tapi pernah tertarik nggak sih untuk ngecamp tapi pakai camper van? Biar seru gitu kan? Tertarik banget waktu itu. Pernah lihat di Amerika tuh kan, itu memang udah tradisinya mereka ya, camper van banget, banyak gitu yang kayak mereka diem bisa berminggu-minggu bahkan kan. Seru banget sih, apalagi kalau di Indonesia ya, Amerika aja yang alamnya kurang begitu mendukung, mereka tetap jalan. Seru banget. Apalagi kita di Indonesia gitu, di Indonesia yang pantai, gunungnya banyak segala macam. Semuanya ada ya. Ya pengen banget tuh keliling Nusantara bahkan pakai camper van, itu keren banget sih. Pengen ya, berarti pengennya langsung keliling Nusantara aja, nggak ada kayak pengen kemana dulu gitu, ada nggak? Muterin Jawa Bali lah. Jawa Bali aman dulu. Paling aman. Jawa Bali. Ya Jawa Bali, dari Bali nyambung lagi, seru sih. Tapi kalau menurut Pevi sendiri, area di Indonesia yang paling enak untuk stress relief gitu ada nggak sih? Ya antara gunung dan pantai sih ya. Tapi katanya sih yang paling enak, dan saya juga belum pernah tuh, ke Labuan Bajo. Labuan Bajo. Ya ini rencana kita Januari mau ke Labuan Bajo, mau healing di sana. Kayak katanya sih itu lebih indah daripada Bali. Oke. Katanya. Ya. Aku juga belum pernah sih. Mungkin abis ini kita bisa pergi sama Bodypack ya. Iya, bener-bener. Terima kasih. Pakai camper van ya. Pakai camper van yang Bodypack. Seru banget sih. Oke. Kalau gitu sekarang boleh nggak sih Pevi kasih bukan wejangan, kata-kata motivasi deh buat teman-teman yang mungkin emang bergelut di dunia yang sama kayak Pevi, atau mungkin mau mencoba untuk jadi kayak Pevi sendiri, dan kasih tips juga stress relief ala Pevi buat teman-teman Bodypack. Saya lagi butuh motivasi dari orang, dan saya butuh ini stres dari orang. Nggak. Jadi motivasi yang kayak pengen kayak Pevi ya, kayaknya simple deh. Kalau saya tuh cuman megang tiga prinsip ya. Konsisten, istiqomah, sama konsisten sama istiqomah sama ya. Konsisten, berjuang, sama jangan pernah menyerah. Karena 3 hal itu yang memang membuat saya bisa jadi seperti ini itu dari kekeh itu kan konsisten ya, salah satunya. Jadi kalau kata simpelnya sih, masa depan ini tidak pernah ada, lakukan yang terbaik dari sekarang sebelum kita mati gitu. Jadi lakukan hal yang terbaik setiap harinya, day by day gitu, meskipun itu cuman sekedar istilahnya dari 10% menjadi 11%, itu udah peningkatan gitu. Jadi motivasi saya sih itu, jangan pernah ini buat teman-teman skateboard juga mungkin yang ngedengerin. Sekarang mungkin banyak skateboarder yang kayak mau ikutan pertandingan, udah pasti yang menangnya itu lagi. Nah itu prinsip yang salah sih. Menurut saya coba aja dulu, berusaha dulu. Optimis ya? Ya optimis. Dan apalagi tadi? Itu healing gimana? Stress. Ya, tips healing stressnya. Tips healing stress kalau saya sih sekarang banyak banget. Karena kalau ketika saya lagi stres, lagi apa segala macam,
di golf itu bisa hilang, karena golf memang olahraga yang menghilangkan stres di luar area golf, tapi stres di dalam area lapang golf. Jadi emang gitu. Tapi seru sih, kayak suasana terus adem, tenang. Ya paling itu, dan liburan sih, liburannya lebih ke gunung. Tapi kalau pengen enak gitu, pengen santai, kalau pengen have fun banget, liburannya ke pantai gitu. Kalau saya sih seperti itu. Berarti kalau misalnya kamu ngerasa stres itu healingnya kayaknya harus kembali ke alam. Kembali ke alam. Mau ke gunung, mau ke pantai, terserah. Karena makanya kita sebagai manusia harus mencintai alam. Bener banget. Terima kasih banyak nih. Terima kasih buat Pevi Permana udah mampir udah jadi bintang tamu nih di hari ini nih. Oke, teman-teman Body Pack, berarti sekian dulu dari Adin dan juga Pevi untuk hari ini. Seru banget ya hari ini kita ngobrolnya. Mudah-mudahan seru dan bermanfaat. Oke, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ini ke teman-teman kamu. Jangan lupa kunjungi juga websitenya di www.bodypack.co.id dan follow juga Instagramnya @bodypack. Bye!